Bab 852, Pemeriksaan Latar Belakang. Secara alami, 7 tuan menyaksikan langkah pertama antara Suzimo dan tuan muda dari puncak kambing melayang. Meskipun ketujuh dari mereka memiliki pemikiran mereka sendiri tentang hal itu, tidak ada dari mereka yang ikut campur. Agar adil, bahkan Keratua tidak menyukai Suzimo untuk langkah pertama ini. Namun, dia percaya bahwa Suzimo secara alami memiliki cara untuk menghadapinya. Penguasa puncak kambing melayang telah hidup selama beberapa ribu tahun dan percaya pada penilaiannya, tidak mungkin Suzimo bisa memenangkan langkah ini. Lebih jauh lagi, bahkan jika ada perubahan tak terduga dan Suzimo menang, itu bukan masalah besar, tuan muda dari puncak kambing melayang hanya perlu memakan lencana laut darah. Tuan-tuan lainnya juga memiliki pemikiran mereka sendiri. Tuan Rawa Kabut kebingungan berkata, kekuatan tempur iblis ini luar biasa. Namun, dia benar-benar kurang ajar untuk berpikir bahwa dia bisa mendapatkan tempat untuk berkultivasi di dalam laut darah sebagai iblis-iblis tingkat rendah. Petik 2. Siapa tahu, dia mungkin memiliki sesuatu di lengan bajunya karena dia sangat tegas. The Overlord of Thousand Snake Island menyeringai dingin. Tiba-tiba, suara Tuan Lembah Silvermoon terdengar dalam kesadaran Tuan Puncak Kambing Melayang, Pulau Seribu Ular, dan Lembah Awan Vermilion. Aku tidak peduli tentang itu, aku hanya ingin tahu seperti apa wujud sebenarnya dari iblis ini. Dengan mengambil bagian dalam percobaan pertama ini, iblis ini pasti harus membuka kesadarannya dan melepaskan kesadaran rohnya. Itu akan memberi kita kesempatan bagus untuk menyelidiki. Tatapan beberapa tuan mendarat di Tuan Lembah Awan Vermilion pada saat yang sama. Pada saat itu, Overlord of Vermilion Cloud Valley berbaring di dalam keretanya dengan perutnya yang besar disangga. Dia bersenang-senang dan tampak seperti gelandangan yang tidak berguna. Namun, beberapa tuan tahu bahwa di antara 7 dari mereka, lemak ini adalah yang terbaik dalam menyelidik. Meskipun Tuan Lembah Awan Vermilion berperilaku seperti biasa dan terus bergembira dengan para wanita di sekitarnya, suaranya bergema di benak beberapa tuan, semuanya, jangan khawatir. Saat iblis itu melepaskan kesadaran rohnya, aku pasti bisa mengungkap latar belakangnya. Beberapa tuan sedang berbicara dengan kesadaran roh mereka dan orang luar secara alami tidak bisa mendengarnya. Keratua itu duduk diam di tempat dan matanya sedikit terbuka dengan kilatan dingin. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, alis putihnya berkibar dengan lembut. Di samping laut darah, lebih dari 1000 iblis-iblis disiapkan dan bersiap untuk pergi. Tuan muda dari puncak kambing melayang dipenuhi dengan keyakinan saat dia menatap Suzimo dengan ekspresi provokatif. Suzimo tersenyum tenang. Dia secara alami percaya diri karena dia berani mengambil langkah pertama. Dia telah membudidayakan 2 roh esensi legendaris. Selanjutnya, jangkauan kesadaran roh esens spiritnya sudah bisa mencapai 50 km saat dia maju ke alam Naschen Sol. Sekarang Suzimo berada di puncak alam Naschen Sol tahap menengah, jangkauan dari roh yin berambut merah dan roh esensi berambut hitam sekarang bisa meluas lebih dari 250 km. Dia mungkin bisa meluas hingga 500 km jika esens spiritnya digabungkan. Bagi Suzimo, menyelesaikan percobaan pertama sangat sederhana. Siapkan, pergi. Dengan perintah itu, kesadaran roh dilepaskan satu demi satu di sekitar laut darah dan meluas jauh ke kejauhan. Seseorang tidak hanya harus menemukan lencana laut darah untuk lulus uji coba pertama, mereka harus menjadi yang tercepat untuk melakukannya. Meskipun ada 500 lencana laut darah, hanya 100 iblis-iblis pertama yang menemukannya yang memenuhi syarat untuk uji coba terakhir. Astaga, kesadaran roh Suzimo juga dilepaskan. Seketika, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Suzimo, semuanya ingin melihat seberapa jauh kesadaran rohnya dapat meluas. 5 km, 25 km, dalam sekejap mata, dia berada 50 km. Setan-setan itu terkejut. 50 km secara teoritis adalah batas kesadaran roh iblis-iblis tingkat rendah. Namun, pada kenyataannya, tidak banyak iblis-iblis tingkat rendah yang bisa mencapai jarak itu. Sebagian besar dari mereka akan dianggap sebagai keajaiban luar biasa jika mereka bahkan bisa mencapai jarak 40 hingga 45 km. Namun, Suzimo sudah berada di 50 km dalam sekejap mata. Selanjutnya, sepertinya dia akan segera menembus penghalang 50 km. Dia benar-benar kuat. Tidak heran mengapa dia berani mengambil langkah pertama. Dia benar-benar bakat langka yang hanya ditemukan setiap 1000, tidak, 10.000 tahun. Bahkan jika dia bisa melampaui 50 km, lalu bagaimana? Lencana laut darah hanya tersedia di luar 250 km, dia masih terlalu jauh dari itu. Petik 2. Selanjutnya, ranah kultivasinya jelas bagi semua orang. Kesadaran rohnya hanya akan melemah semakin dia memperluasnya. Suara iblis-iblis melunak sampai dia tidak bisa lagi berbicara. Itu karena dia memperhatikan bahwa bahkan setelah 50 km, kesadaran roh Suzimo tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan bahkan telah melampaui sebagian besar iblis-iblis.
Iblis ini benar-benar. Setan-setan yang hadir menyaksikan dengan mata melebar, tidak dapat berbicara lebih lama lagi. Tepat di depan iblis, Su Zimo berada di jarak 100 km tak lama. Kesadaran rohnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan jauh di depan. Ekspresi tuan muda dari puncak kambing melayang berubah muram. Saat kesadaran roh Su Zimo dilepaskan, Tuan Lembah Awan Vermilion yang awalnya bergembira membuang cangkir anggurnya. Matanya melebar dan bola matanya melotot dengan cara yang menyeramkan seolah-olah mereka akan keluar dari rongganya. Sebuah cahaya gemerlap memenuhi bola matanya. Tatapan Overlord of Vermilion Cloud Valley melintasi kekosongan dan menggali kesadaran Su Zimo secara instan. Bagaimana itu? Tuan Lembah Silvermoon mengerutkan kening dan bertanya dengan transmisi suara. The Overlord of Levitating Goat Peak, Tousan Snake Island dan Confusion Mist Swamp juga mengirimkan transmisi suara, semua dari mereka mencoba untuk menyelidiki tetapi tidak berhasil. Sepertinya ada penghalang tak terlihat di sekitar Mo yang bisa menghalangi indera mereka. Aneh. Sesaat kemudian, cahaya gemerlap di bola mata Overlord of Vermilion Cloud Valley menghilang dan bola matanya kembali normal saat dia bergumam. Apa yang salah? Tuan Lembah Silvermoon berseru dengan suaranya, tidak lagi repot-repot menggunakan transmisi suara. Keratua dan Tuan dari Gunung Api Emas berbalik. Tuan dari Lembah Awan Vermilion sedikit mengernyit dan berkata dengan lambat, bentuk sebenarnya dari iblis itu adalah manusia. Tatapan Overlord of Levitating Goat Peak menjadi dingin saat dia berbicara dengan niat membunuh yang dingin. Dia adalah seorang kultivator manusia. Jika dia seorang pembudidaya manusia, kita harus membunuhnya di tempat. Tuan Seribu Pulau Ular menambahkan. Tuan Gunung Api Emas mencibir, apakah kalian berdua tuli? Dia baru saja mengatakannya sendiri, iblis itu. Overlord of Silvermoon Valley mengabaikannya. Cara dia mengatakan itu tidak masalah. Iblis macam apa yang memiliki wujud manusia yang sebenarnya? Dia pasti seorang pembudidaya manusia. Petik 2. Kamu ingin menuduhnya sebagai manusia dan membunuhnya. Keratua itu membuka matanya tanpa ekspresi dan berkata dengan santai, bukankah kamu terlalu jelas dengan niatmu? Dia bukan pembudidaya manusia. Tuan Lembah Awan Vermilion menggelengkan kepalanya juga. Aku bisa merasakan ki iblis yang kaya dalam roh esensinya. Itu jelas bukan roh esensi seorang pembudidaya manusia. Memang, penguasa puncak kambing melayang, Lembah Silvermoon, dan Pulau Seribu Ular ingin menggunakan fakta bahwa Su Zimo adalah seorang pembudidaya manusia sebagai alasan yang sah untuk membunuh yang terakhir. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa setelah ucapan Overlord of Vermilion Cloud Valley. Lebih-lebih lagi, Tuan Lembah Awan Vermilion ingin berbicara tetapi berhenti. Apalagi, Overlord of Levitating Goat Peak terus menekan. Tuan dari Lembah Awan Vermilion berkata dengan muram, selain itu, tampaknya ada beberapa sisik pada roh esensi bentuk manusianya yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Timbangan. Beberapa tuan mengerutkan kening. Keratua itu menjawab dengan acuh tak acuh, jangan lupakan akar ras iblis kita. Kembali di era primordial, sangat umum untuk melihat makhluk hidup berbentuk manusia di tanah tandus juga. Petik 2. Tuan Gunung Api Emas mengangguk. Itu masuk akal. Dia pasti mewarisi garis keturunan makhluk hidup dari era primordial. Itu mungkin satu-satunya alasan mengapa dia memiliki potensi yang sangat besar. Overlord of Vermilion Cloud Valley hendak melanjutkan berbicara ketika sebuah jeritan terdengar dari samping. Cepat, lihat, dia telah melampaui 250 km. Hati semua orang berdetak kencang dan mereka berbalik. Tatapan Overlord of Vermilion Cloud Valley berkilauan sejenak dan dia tidak melanjutkan berbicara. Ada sesuatu yang tidak dia tambahkan, sisik pada makhluk hidup berbentuk manusia itu tidak menyerupai sisik binatang iblis biasa. Bab 853, benar-benar liar. 250 km. Kebanyakan iblis-iblis tingkat menengah bahkan tidak bisa mencapai jarak itu. Tapi sekarang, di Tousan Demon Meat, ada iblis-iblis tingkat rendah yang kesadaran rohnya bisa melampaui 250 km. Selanjutnya, itu masih memanjang. Setan tidak lagi terkejut, mereka terkejut. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Seperti apa wujud aslinya? Bagaimana dia sekuat ini? Petik 2. Tuan muda dari puncak kambing melayang pasti akan kehilangan langkah pertama ini. Itu belum pasti. Kekuatan kesadaran roh pasti akan melemah melebihi 250 km. Kami belum tahu apakah dia bisa menemukan lencana laut darah. Logikanya sama dengan penglihatan seseorang. Semakin dekat sesuatu, semakin jelas seseorang dapat melihatnya. Semakin jauh, semakin kabur dan juga akan relatif lebih sulit untuk menemukan sesuatu. Untuk iblis-iblis yang mengambil bagian dalam percobaan pertama, kesadaran roh mereka secara alami dapat melampaui 250 km. Jika tidak, mereka tidak perlu membuang waktu mereka untuk berpartisipasi. Namun, lebih dari setengah dari mereka menemukan bahwa indera mereka sangat tumpul melebihi 250 km.
Mereka bahkan tidak bisa merasakan apa yang berada di luar 250 km, apalagi menemukan sesuatu. Meski uji coba ini tampak sederhana, sebenarnya ada dua aspek yang diuji. Pertama adalah jangkauan kesadaran roh seseorang. Kedua, itu menguji pemurnian kesadaran roh seseorang. Semakin halus roh esensi seseorang, semakin jelas mereka dapat merasakan lingkungan di sekitar kesadaran roh mereka. Roh Yin berambut merah Suzimo mengembangkan klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar dan disempurnakan menggunakan teknik pemurnian roh dari Raja Naga Sunyi Besar. Bagaimana mungkin roh esensi iblis manapun lebih halus daripada miliknya? Bahkan roh esensinya yang berambut hitam disempurnakan menggunakan dua teknik kultivasi tingkat surga dari Tao Abadi dan Buddha. Dengan bantuan lotus hijau penciptaan, itu murni dan halus dan dapat dibandingkan dengan roh Yin berambut merah juga. Itulah alasan mengapa Suzimo masih bisa merasakan lingkungan sekitar dan bahkan suhu dan angin dengan kesadaran rohnya dengan jelas bahkan setelah 250 km. Semua yang dilihatnya tercermin dalam pikirannya. Dia bahkan bisa merasakan semut dan cacing merangkak di lumpur. Suzimo tidak terburu-buru. Dengan kesadaran rohnya, dia bahkan bisa mengungkap lencana laut darah yang terkubur 3 kaki di bawah tanah. Saat ini, dia sedang merenungkan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Saat dia melepaskan kesadaran rohnya, dia bisa dengan jelas merasakan tatapan kuat yang menembus penghalang manik-manik doa Mingwang ke dalam kesadarannya. Itu membuatnya khawatir. Tentu saja, Suzimo sangat berhati-hati setelah dia tiba di tempat ini dan telah lama menyembunyikan roh esensi berambut hitam. Platform lotus penciptaan melayang di sudut dan kelopaknya tertutup seperti kuncup. Roh esensi berambut hitam tersembunyi di dalam. Itulah alasan mengapa Tuan Lembah Awan Vermilion hanya bisa mendeteksi keberadaan roh Yin berambut merah, dia tidak tahu bahwa ada roh esensi lain di dalam kesadaran Suzimo. Roh Yin berambut merah merasakan penetrasi tatapan Overlord of Vermilion Cloud Valley segera. Seolah dipicu, mata Yin Spirit berambut merah itu terbuka dengan cahaya terang. Seketika, sisik naga merah yang tampak seperti berkobar dengan api muncul satu demi satu di tubuhnya dan dia memancarkan kekuatan seorang tuan yang memandang rendah dunia. Binatang iblis memiliki rasa kepemilikan wilayah yang kuat. Ras naga adalah yang paling khusus tentang itu. Roh Yin berambut merah mengembangkan teknik pemurnian roh dari Raja Naga Sunyi Besar dan tidak berbeda dengan naga itu sendiri. Penyelidikan dari Overlord of Vermilion Cloud Valley telah membuatnya sangat marah. Ini adalah kekuatan ras naga. Mustahil bagi binatang iblis biasa untuk melawan. Meskipun Tuan Lembah Awan Vermilion mengembangkan keterampilan rahasia sehingga tatapannya mampu menembus penghalang manik-manik doa Mingwang, kekuatannya melemah pada saat dia menerobos kesadaran Suzimo. Tatapannya menghilang saat itu membuat kontak dengan tatapan roh Yin berambut merah. Itulah alasan mengapa Overlord of Vermilion Cloud Valley tidak berhasil melihat wujud asli Suzimo di akhir juga. Aura yang dilepaskan oleh roh Yin berambut merah saja sudah cukup untuk membuatnya bergidik. Bagi semua iblis yang hadir, ini hanyalah kompetisi biasa antara kesadaran roh. Namun, tidak ada yang mengira bahwa pada awalnya, Suzimo sudah terlibat dalam semacam pertukaran melawan Tuan. Seluruh proses itu cepat berlalu dan sunyi, tetapi itu sangat berbahaya. Suzimo tidak dapat menjamin bahwa Tuan Lembah Awan Vermilion tidak akan menyerangnya jika roh esensinya yang berambut hitam terekspos. Namun, dia tahu bahwa Tuan Lembah Silvermoon dan yang lainnya pasti tidak akan melepaskannya. Hahaha, aku menemukannya. Saat itu, tawa iblis-iblis mengganggu pikiran Suzimo. Itu adalah iblis-iblis dari Gunung Api Emas. Kesadaran rohnya baru saja melampaui 250 km ketika dia menemukan lencana laut darah di dataran rumput. Terlepas dari tingkat penyempurnaan roh esensi seseorang, keberuntungan juga terlibat. Apakah seseorang dapat menemukan lencana laut darah? Beberapa lencana laut darah terletak di permukaan, dilemparkan dengan santai di dataran rumput atau di atas batu. Beberapa lencana laut darah disembunyikan lebih dalam. Itulah alasan mengapa lebih sulit untuk menemukan lencana laut darah semakin lama semakin diseret. Lagi pula, kebanyakan iblis-iblis akan menemukan lencana laut darah yang ditempatkan di permukaan. Ekspresi Tuan Muda dari Puncak Kambing melayang berubah muram. Dia sudah merenung saat dia merasakan kesadaran roh Suzimo melampaui 250 km. Kemungkinan dia telah kehilangan langkah ini. Namun, dia merasa bahwa itu bukan kekalahan yang salah. Siapa yang bisa mengharapkan kesadaran roh iblis-iblis tingkat rendah meluas ke jangkauan yang menakutkan seperti itu? Jika aku kalah, biarlah. Tuan Muda dari Puncak Kambing melayang mengejek dengan dingin di benaknya, yang harus saya lakukan hanyalah memakan lencana laut darah, itu tidak masalah. Tak lama, Tuan Muda dari Puncak Kambing melayang menemukan lencana laut darah di cabang pohon. Kesadaran rohnya menempel pada lencana dan mengekangnya dengan cepat. Selama periode waktu yang singkat ini, hampir setengah dari iblis-iblis telah menemukan lencana laut darah. Setan iblis sangat bersemangat. Setelah dia mengendalikan kesadaran rohnya,
Tuan muda dari puncak kambing melayang menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia melihat lencana laut darah di tangan Suzimo, yang terakhir bahkan lebih cepat darinya. Jelas bahwa dia telah kehilangan langkah ini. Menarik, Tuan muda dari puncak kambing melayang harus memakan lencana itu sekarang. Fufu, aku ingin tahu seperti apa rasanya lencana laut darah. Tuan muda dari puncak kambing melayang mendengus dingin dengan ekspresi pucat ketika dia mendengar diskusi. Mo, ini kemenanganmu. Dia memiliki tatapan gelap saat dia memelototi Suzimo dan berkata dengan dingin, tapi tunggu dan lihat. Setelah dia mengatakan itu, dia menyadari bahwa mata Suzimo masih tertutup, yang terakhir tampaknya sedang berpikir keras dan tidak mendengarnya. Untuk apa kamu berakting? Tuan muda dari puncak kambing melayang cemberut bibirnya. Berhentilah berpura-pura bijaksana. Saat itu, beberapa iblis-iblis menemukan lencana laut darah. Namun, mereka memiliki ekspresi aneh ketika mereka mengingat kesadaran roh mereka. Mereka semua menoleh untuk melihat Suzimo yang diam di samping dengan ekspresi terkejut. Tuan muda dari puncak kambing melayang telah mengingat kesadaran rohnya sejak lama setelah menemukan lencana laut darah dan secara alami tidak dapat merasakannya. Namun, kesadaran roh mereka dapat dengan jelas merasakan kesadaran roh yang sangat kuat yang mencari dengan liar di luar 250 km. Itu menyapu semua lencana laut darah di luar 250 km. Baik itu yang terkubur di bawah tanah atau tersembunyi di dalam batang pohon, kesadaran roh ini menemukan dan mengumpulkannya sebelum melanjutkan pencarian. Pada saat iblis-iblis itu mengingat kesadaran roh mereka, kesadaran roh yang kuat itu telah mengumpulkan lebih dari 100 lencana laut darah. Apa yang mau coba lakukan? Iblis-iblis tercengang. Mereka melirik Tuan muda dari puncak kambing melayang dan sebuah kemungkinan terlintas di benak mereka tetapi mereka tidak bisa mempercayainya. Di depan faksi AP Chatter Ridge, kesadaran roh Yuan Linger bergerak dan dia tercengang saat melihat itu. Tak lama, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Yuan Linger tertawa tertahan. Apa yang salah? Monyet dan yang lainnya tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar 250 km dengan kesadaran roh mereka dan mau tidak mau bertanya. Tuan muda itu sedang dalam untuk itu sekarang. Yuan Linger mengendalikan rasa senangnya dan menjawab, bagaimana aku harus mengatakannya, yang pertama benar-benar biadab. Bab 854, lebih dari cukup. Tuan muda dari puncak kambing melayang memperhatikan bahwa suasana di sekitarnya tampak aneh. Banyak iblis-iblis menatapnya dengan tatapan menyedihkan dan sombong. Apa masalah besar tentang memakan lencana laut darah? Tuan muda dari puncak kambing melayang sedikit mengernyit dan berpikir sendiri. Saat itu, iblis-iblis ke-100 memperoleh lencana laut darah dan Tuan Gunung Api Emas bangkit untuk menyatakan dengan keras, percobaan pertama telah berakhir. Iblis-iblis yang tersisa mengingat kesadaran roh mereka dan menggelengkan kepala dengan kecewa. Tuan muda dari puncak kambing melayang berpikir bahwa dia tidak akan mendapat masalah besar setelah kehilangan langkah pertama. Paling-paling, dia hanya akan malu dan harus makan lencana. Pada pemikiran itu, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mengangkat kepalanya sedikit, menatap Suzimo dengan ekspresi acuh tak acuh. 7 tuan tiba di udara di atas mereka. Tuan muda dari puncak kambing melayang mengangkat kepalanya dan tertegun sejenak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tuan puncak kambing melayang tampak pucat dan bahkan memelototinya dengan ganas. Itu adalah tatapan yang sangat keras yang membuat jantungnya berdetak kencang. Tuan muda dari puncak kambing melayang tidak bisa mengerti mengapa. 3 hari yang lalu, dia kalah menyedihkan dari Mo dan bahkan terpana dan dipermalukan di tempat. Namun, Tuan puncak kambing melayang tidak mengatakan apa-apa. Mengapa Tuan puncak kambing melayang begitu marah dengan hilangnya langkah pertama ini? Tuan lembah Silvermoon berkata dengan keras, iblis-iblis yang tidak mendapatkan lencana laut darah, kembalilah dulu. Itu juga langkah awal. Tiba-tiba, Solitaire Cloud berteriak dari dalam kerumunan. Itu benar, jangan lupakan langkah pertama. Haha, dia akan memakan lencana. Setan-setan itu bersorak. Tuan puncak kambing melayang memiliki ekspresi muram. Tuan muda dari puncak kambing melayang mendengus dingin dan mengambil inisiatif untuk berdiri ke depan. Dia melirik Suzimo dengan curiga dan berteriak, Mo, aku orang yang memegang kata-kataku dan aku akan menerima kehilanganku. Dengan itu, dia membalik telapak tangannya dan memasukkan lencana laut darah ke dalam mulutnya tepat di depan semua iblis. Meskipun lencana laut darah tidak berukuran besar, itu terbuat dari logam mistik kelas atas dan sulit untuk ditelan serta tidak dapat dicerna. Tuan muda dari puncak kambing melayang tidak punya pilihan lain selain kembali ke setengah bentuk aslinya dan mengungkapkan kepala kambing yang mengerikan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berhasil menelan lencana laut darah. Setelah menenangkan diri, dia mengambil napas dalam-dalam dan kembali normal. Mo, sebagai iblis-iblis dari puncak kambing melayang, kata-kataku emas dan aku tidak akan pernah mengingkarinya. Tuan muda dari puncak kambing melayang memelototi Suzimo dengan dingin dan berkata, namun, jangan sombong sekarang.
Saya akan mengingat penghinaan hari ini dan memastikan Anda membayarnya kembali 100 kali di masa depan. Petik 2. Tuan muda dari puncak kambing melayang telah memikirkan pernyataan itu selama 3 hari dan merasa itu luar biasa. Tidak hanya memancarkan auranya, itu juga menunjukkan kemarahan dan tekadnya. Dengan mengatakan itu, tuan muda dari puncak kambing melayang menyapu lengan bajunya dan berbalik untuk pergi dengan ramah. Tunggu. Tiba-tiba, suara Suzimo terdengar dan dia memberi isyarat dengan lembut dengan tangannya. Apakah ada yang lain? Tuan muda dari puncak kambing melayang berbalik dan menatap Suzimo dengan dagu terangkat. Suzimo tersenyum lembut. Jangan terburu-buru, langkahnya belum berakhir. Tuan muda dari puncak kambing melayang membeku sesaat. Segera setelah itu, setumpuk benda berwarna darah melayang dari jauh. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Suzimo dan berhamburan ke tanah. Tuan muda dari puncak kambing melayang memperbaiki pandangannya dan ekspresinya membeku. Tumpukan benda berwarna darah semuanya adalah lencana laut darah. Setidaknya ada 300 yang bisa dilihat dengan sekali pandang. Keringat dingin keluar dari dahi tuan muda dari puncak kambing melayang dan dia hanya bisa menelan ludah dan tergagap. Apa artinya ini? Saya di sini hanya untuk menyelesaikan langkah pertama. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, kamu baru saja menelan lencana laut darah. Namun, ini adalah lencana laut darah yang telah saya jelajahi dan temukan. Anda harus memakan semuanya. Anda, tuan muda dari puncak kambing melayang mencengkeram tinjunya dan berteriak dengan ekspresi marah, saya tidak mengatakan bahwa saya akan makan begitu banyak dalam langkah pertama saya. Hah? Suzimo malah bertanya, lalu bagaimana kamu mengatakannya? Saya, tuan muda dari puncak kambing melayang memiliki ekspresi muram, bersalah dan tidak bisa menjawab. Kamu mengatakan bahwa kamu akan memakan lencana laut darah apapun yang aku dapatkan. Suzimo menunjuk ke tumpukan lencana yang menyerupai gunung kecil. Baiklah, izinkan aku bertanya padamu sekarang. Apakah lencana laut darah ini? Petik 2. Tuan muda dari puncak kambing melayang basah oleh keringat dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Perutnya bergejolak saat melihat lencana, dia hampir memuntahkan satu lencana yang dia makan sebelumnya. Aku tidak memakannya. Suara tuan muda dari puncak kambing melayang bergetar. Lelucon macam apa itu? Tidak apa-apa jika dia hanya makan satu lencana laut darah. Namun, tumpukan itu hampir seperti gunung kecil, siapa yang bisa memakan semua itu? Bahkan jika dia bisa memakannya, tidak mungkin dia bisa mencernanya. Tidak jauh, beberapa iblis-iblis tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menular. Semua iblis tertawa terbahak-bahak. Tuan muda puncak kambing melayang bingung dan memandang tuan puncak kambing melayang di udara dengan ekspresi memohon. The Overlord of Levitating Goat Peak menggertakkan giginya dengan ekspresi beku di wajahnya. Otot-ototnya berkedut dan amarahnya terlihat jelas. Anak muda, kamu harus tahu kapan harus memaafkan dan melupakan. Akhirnya, Overlord of Levitating Goat Peak berbicara dan menggeram kata demi kata dengan nada dingin, sebaiknya kamu tidak berlebihan dengan intimidasimu. Jatuh ke laut. Suzimo tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sebaliknya bertanya, Tuan, bolehkah saya bertanya? Siapa yang memulai langkah pertama? Tuan puncak kambing melayang tetap diam. Suzimo tersenyum dan bertanya lagi, bolehkah saya bertanya lagi, Tuan? Jika saya adalah orang yang kehilangan langkah pertama, apakah kalian akan menyelamatkan saya? Petik 2. Tuan puncak kambing melayang mempertahankan kesunyiannya. Tentu saja dia tidak akan membiarkan kesempatan itu hilang jika Suzimo kalah. Suzimo menarik senyumnya perlahan di atas keheningan Overlord of Levitating Goat Peak dan berkata dengan acuh tak acuh, aku punya pertanyaan terakhir. Ada sumpah di tempat juga. Apakah Anda akan melanggar sumpah, Tuan? Petik 2. Mulut Overlord of Levitating Goat Peak menjadi sesak. Bahkan Kaisar Iblis tidak akan berani melawan sumpah, apalagi dia yang adalah seorang Tuan. Arti dari pertanyaan terakhir ini jelas. Dia tidak berani menjawab sama sekali. Tuan puncak kambing melayang menutup matanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Suzimo menoleh ke tuan muda dari puncak kambing melayang dan berseri-seri saat dia menunjuk ke tumpukan lencana laut darah. Ayo, makan. Ada lebih dari cukup lencana. Petik 2. Tuan muda dari puncak kambing melayang hampir menangis. Dia menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa keluar dari ini. Ini adalah lubang yang dia gali untuk dirinya sendiri. Tuan muda dari puncak kambing melayang mengeluarkan raungan yang dalam dan kembali ke bentuk aslinya, meraih lencana laut darah dan memasukkannya dengan liar ke dalam mulutnya. Setan-setan itu merasa perut mereka bergejolak saat melihat itu. Mo yakin berani untuk berani melawan Tuan seperti itu. Dia juga buas. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia bukan yang biadab. Kalian mungkin tidak mengetahuinya, tetapi saya mendengar bahwa puncak kambing melayang membuat jebakan untuk mengepung dan membunuhnya beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak jatuh untuk itu.
Petik 2. Diam, tetap tenang. Banyak iblis-iblis berdiskusi secara pribadi saat mereka menonton pertunjukan. Lencana laut darah di depan mereka berkurang setiap saat. Namun, wajah tuan muda dari puncak kambing melayang sudah berubah menjadi hijau sekarang. Dia memelototi Suzimo dengan getir saat dia melahap lencana laut darah, tidak menginginkan apapun selain melahap Suzimo juga. Bab 855, 10 pria. Tuan muda dari puncak kambing melayang bergoyang dengan perut yang membuncit. Dengan setiap goyangan, iblis-iblis di sekitar bahkan bisa mendengar suara logam berdentang di dalam perutnya. Setelah dia mengkonsumsi lencana laut darah terakhir, tuan muda dari puncak kambing melayang tidak bisa lagi menahannya. Dalam sekejap, dia melesat menuju hutan lebat di kejauhan. Setan-setan yang hadir mencengkeram perut mereka dalam tawa liar dan otot-otot di wajah mereka bahkan terasa kram. Pertarungan untuk 10 tempat terakhir datang setelah percobaan pertama. Aturan untuk pertarungan itu sederhana. 100 iblis-iblis yang memperoleh lencana laut darah akan dibagi menjadi 10 kelompok dan setiap kelompok akan bersaing di arena dalam pertarungan 1 lawan 1. Setelah babak pertama, 5 iblis-iblis yang tersisa di arena masing-masing akan melanjutkan ke babak berikutnya. Untuk ronde kedua, 1 iblis-iblis akan duduk untuk setiap putaran dan 4 sisanya akan terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1, menghasilkan 2 pemenang. Untuk ronde ketiga, iblis-iblis akan duduk dan 2 iblis-iblis yang tersisa akan bertarung dengan 1 pemenang tersisa. Di babak keempat, 2 iblis-iblis akan ditinggalkan di setiap arena untuk bertarung demi pemenang akhirnya. 10 iblis-iblis yang dipilih dari 10 arena akan mengambil bagian dalam perjalanan untuk berkultivasi di Laut Darah 1000 tahun. 7 tuan melonjak ke udara, bertukar pandang dan menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Kekuatan Dharma melonjak dan cuaca berubah. Tanah di dataran datar di samping Laut Darah terbalik dan seketika, arena raksasa terbentuk. Iblis-iblis tingkat tinggi dapat mengubah medan hanya dengan mengaktifkan kekuatan Dharma mereka. Tak lama, 10 arena dibangun. Saat itu, tuan muda dari puncak kambing melayang terbang dari jauh. Dia terhuyung-huyung pada saat dia mendarat dan cara dia berjalan juga terlihat aneh. Tuan muda dari puncak kambing melayang bergerak sangat lambat dengan twerking pantatnya, setiap twerk yang dia buat menyebabkan dia terkesiap. Ada apa dengannya? Rubah kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, agak bingung. Monyet menyeringai. Dia tidak bisa mencerna semua lencana laut darah di dalam dirinya jadi dia pasti mengalami muntah dan diare. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk mengeluarkan begitu banyak lencana, tambah harimau roh. Menjijikkan. Rubah kecil membuat gerakan muntah. Harimau roh itu mencibir jahat. Lihat cara dia berjalan. Dia pasti sudah lama menderita diare. Apa kabar? Tuan puncak kambing melayang bertanya dengan cemberut. Saya baik-baik saja. Aku masih bisa bertarung. Tuan muda dari puncak kambing melayang menyadari suaranya serak ketika dia berbicara. Setan-setan itu melirik sekilas. Semua orang tahu bahwa bahkan jika tuan muda dari puncak kambing melayang tidak terluka parah karena memakan lencana laut darah, dia pasti sangat tersiksa. Tidak butuh waktu lama sebelum 10 kelompok ditugaskan. Di atas kertas, pengelompokan dilakukan secara acak. Namun, 7 tuan memiliki pemahaman diam-diam dan memisahkan bawahan terkuat mereka dari pihak lain untuk menghindari hasil internesin. Misalnya, dalam kelompok Suzimo, selain dia, tuan muda dari puncak kambing melayang, pria berjubah perak dari lembah Silvermoon dan wanita berdandan dari Pulau Seribu Ular semuanya hilang. Sepertinya para overlord juga waspada terhadap kekuatan Suzimo. Biarkan pertarungan secara resmi dimulai. Tak lama, pertarungan di 10 arena terjadi pada saat yang bersamaan. Untuk ronde pertama, lawan Suzimo adalah iblis banteng dari Gunung Api Emas. Kakakmu, aku melihatmu beraksi 3 hari yang lalu. Saya kemungkinan besar bukan tandingan Anda dalam hal kekuatan. Setan banteng menyapa dengan tangan terkepal, namun, kesempatan untuk berkultivasi di dalam laut darah jarang terjadi. Saya tidak bisa menyerah begitu saja tanpa perlawanan dan akan tetap mencoba yang terbaik. Ayo pergi. Golden Flames Mountain selalu berhubungan baik dengan Ape Chatter Ridge dan iblis banteng tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan sama sekali. Kakak banteng, ayo pergi. Suzimo menyapa dengan kepalan tangan dan mengangkat kepalanya dengan senyum lembut juga. Tidak banyak aturan dalam persidangan tetapi pertarungan esens spirit dilarang. Pertama, roh esensi sudah diuji selama percobaan pertama. Kedua, pertarungan esens spirit terlalu berbahaya. Di masa lalu, iblis-iblis elit dari 2 wilayah bertarung dalam pertarungan maut dengan roh esensi mereka dan menghasilkan hasil internesin. Pada akhirnya, tak satu pun dari iblis-iblis berhasil bertahan dan keduanya binasa. Bang! Ledakan! Ledakan! Setan banteng kembali ke bentuk aslinya dan tubuhnya berkobar dengan api emas dengan cara yang megah. Dia menyerang Suzimo dan kukunya terdengar seperti guntur. Setan banteng dari Gunung Api Emas ini memiliki fisik yang kuat untuk memulai.
Ditambah dengan api emas yang membakar tubuhnya, dia sangat kuat. Meskipun dia tampak tunduk dalam pernyataannya, ada sedikit kemarahan di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah iblis-iblis tingkat menengah. Dia tahu bahwa dia memiliki keuntungan besar di bidang kultivasi dan ingin menantang fisik Su Zimo. Su Zimo tidak bergerak 1 inci pun. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya perlahan ketika iblis banteng menyerbu ke depan dan mendorong kepala yang terakhir dengan cara yang tampaknya lembut. Piak, telapak tangannya ditekan. Momentum iblis banteng tiba-tiba berhenti. Mata iblis banteng itu melebar tak percaya saat dia memelototi sosok yang tampaknya lemah di depannya. Untuk bisa menghentikan tubuhnya yang besar seperti itu, kekuatan pria ini pasti berkali-kali lipat darinya. Selanjutnya, Su Zimo telah memblokirnya dengan cara yang sangat santai. Dia mendorong kembali iblis banteng dengan sangat mudah. Bahkan lebih menakutkan dari itu, nyala api keemasan di tubuh iblis banteng itu padam karena dorongan telapak tangan Su Zimo. Tidak hanya itu, api keemasan di sekitar telapak tangan Su Zimo juga padam secara terus-menerus, seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang menakutkan. Setan banteng sangat terkejut. Su Zimo membeku sejenak juga sebelum menyadari. Telapak tangan yang dia ulurkan adalah telapak tangan dengan Divine Phoenix Bone. Tidak peduli seberapa kuat api iblis banteng itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan api Phoenix Surgawi. Su Zimo menarik kembali telapak tangannya. Setan banteng tidak terus menyerang dan hanya menundukkan kepalanya sedikit saat dia mundur, mengakui kekalahannya. Tak lama, babak pertama selesai dan 50 iblis-iblis dieliminasi. Tidak mengherankan, Tuan muda dari puncak kambing melayang, pria dan wanita berjubah perak dengan riasan berhasil mencapai babak kedua. Solitary Cloud mengalahkan lawannya dan maju dengan mulus juga. Su Zimo berhasil menaklukkan lawannya dengan mudah selama ronde kedua juga. Selama ronde ketiga, Su Zimo tersingkir. Di babak keempat, arenanya hanya tersisa bersamanya dan iblis-iblis dari lembah awan Vermilion. Iblis-iblis kembali ke bentuk aslinya sebagai katak dan melotot dengan mata hijau giok. Dia tidak berani menyerang sembarangan dan malah merilis seni Dharma. Bola cairan hijau lengket terbang di udara. Su Zimo menyipitkan matanya. Bola air tidak hanya dibentuk dengan kekuatan Dharma, ada racun di dalamnya juga. Namun, racun tingkat itu tidak bisa melukai Su Zimo. Ki darah Su Zimo bergemuruh dan dia meledakkan bola air dengan tamparan biasa. Dia mengambil langkah maju dan muncul di depan katak dalam sekejap mata. Berdengung. Tiba-tiba, mata katak itu tiba-tiba menonjol keluar dan sinar cahaya yang cemerlang memuntahkan. Teknik visual. The Azure Aethod adalah binatang buas berdarah murni dan teknik visual adalah salah satu gerakan pembunuhan pamungkas mereka juga. Sayangnya, dia berhadapan dengan Su Zimo. Su Zimo tidak melawan dan hanya menutup matanya. Lampu gemerlap tumpah ke tubuhnya tetapi bahkan tidak berhasil menembus pertahanan tubuhnya. Teknik visualmu tidak memiliki daya tembak. Su Zimo tersenyum lembut dan melambaikan jubahnya. Dia membalik kodok raksasa dan melemparkannya ke bawah arena. Akhirnya, Su Zimo berdiri sebagai pemenang dan mendapatkan salah satu tempat untuk berkultivasi di Laut Darah. 7 tuan tidak berekspresi. Semua 7 dari mereka mengharapkan ini. Tidak lama kemudian, hasil 9 arena lainnya ditentukan. Terlepas dari tuan muda dengan perut penuh lencana, penguasa teritorial puncak kambing melayang lainnya memperoleh kesempatan untuk berkultivasi. 2 iblis-iblis dari lembah Silvermoon dan lembah awan Vermilion masing-masing memperoleh peluang juga. Golden Flames Mountain, Confusion Mist Swamp, Tousan Snake Island dan Ape Chatter Ridge masing-masing hanya mengelola 1 iblis-iblis. Sayangnya, Solitary Cloud kalah pada pertarungan terakhir dan tidak berhasil mendapatkan tempat. Bab 856, Berita Rahasia Laut Darah. 10 tempat untuk perjalanan kultivasi di Laut Darah 1000 tahun telah diputuskan. Pertemuan 1000 iblis berjalan seperti biasa. Kelompok Su Zimo baru saja mengalami pertempuran besar dan perjalanan ke Laut Darah akan dimulai setelah 3 hari istirahat. Bintik-bintik api muncul satu demi satu di dekat Laut Darah di malam hari. Beberapa iblis-iblis berkerumun di sekitar api unggun, beberapa iblis-iblis memiliki Night Luminance Bats besar yang berputar-putar di sekitar mereka sementara beberapa iblis-iblis memiliki bola api yang mengambang di sekitar mereka. Ada banyak seni iblis yang menerangi langit yang gelap. Setan menikmati diri mereka sendiri dalam kelompok 3, puluhan atau lusinan, minum dan berpesta. Selain kesenangan, Tousan Demon Meat juga merupakan pasar yang langka. Di persimpangan 7 wilayah, akan ada berbagai kios yang menjual bahan langka, pil roh, ramuan, senjata dharma, atau manual rahasia, semuanya dapat ditemukan di sini. Sebagian besar perdagangan di pasar adalah perdagangan barter. Beberapa bahan dan biji unik hanya dipanen di wilayah tertentu. Oleh karena itu, banyak iblis-iblis berkumpul di sekitar pasar. Monyet, harimau roh, dan king-king menyeret rubah kecil yang enggan bergabung dengan kerumunan. Di depan faksi Ape Chatter Ridge,
Kera tua itu berdiri dengan tangan di belakang dan matanya setengah terbuka. Alisnya yang panjang dan putih merosot di kedua sisi pipinya dan berkibar meskipun tidak ada angin. Di belakangnya, seorang kultivator berjubah hijau berdiri, itu adalah Suzimo. Kedua sosok itu berdiri dalam diam dan tidak cocok dengan kerumunan yang ramai, seolah-olah mereka telah menyatu dalam malam. Tiba-tiba, kera tua itu berbalik dan bertanya, kamu bisa merasakannya? Iya, Suzimo mengangguk. Selama beberapa hari terakhir, dia merasa bahwa sesuatu yang hebat akan terjadi. Ada niat membunuh yang tak terlukiskan di alam semesta yang memberinya rasa frustrasi yang tak bisa dijelaskan. Sungguh langka, kera tua itu meratap. Di antara iblis-iblis yang hadir, ada kurang dari 10 yang memiliki indera yang begitu tajam, untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka adalah iblis-iblis tingkat rendah. Kera tua itu membuka matanya dan berbalik. Ada banyak bintang di langit yang jauh. Namun, lintasan bintang tampak kacau, seolah-olah energi tak terlihat sedang mengatur rasi bintang. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya, apakah perasaan tidak nyaman ini ada hubungannya dengan bintang-bintang di siang hari kemarin? Mungkin, kera tua itu menghela nafas. Dia juga tidak yakin. Sejak bintang-bintang muncul di siang hari beberapa hari yang lalu, tidak pernah ada lagi fenomena alam semesta yang memperdaya. Namun, begitu malam tiba, jika seseorang melihat dengan benar, mereka masih dapat melihat tanda-tanda kekacauan di bintang-bintang di langit. Mereka berkedip terus-menerus dan sangat tidak normal. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan laut darah? Tiba-tiba, Suzimo mengingat wajah manusia berwarna darah yang mengerikan yang dia lihat sesaat ketika mereka tiba di tempat ini. Itu mungkin bukan imajinasinya. Aku tidak tahu. Kera tua itu menggelengkan kepalanya. Suzimo merenung sejenak dan bertanya lagi, apa asal mula laut darah? Bagaimana itu terbentuk? Aku tidak tahu. Kera tua itu menggelengkan kepalanya sekali lagi dengan tawa pahit. Suzimo mengerutkan kening. Kera tua itu telah hidup setidaknya selama 5.000 tahun, namun dia tidak tahu apa-apa tentang laut darah. Dari perspektif itu, mungkin ada latar belakang yang dalam ke laut darah. Suzimo bertanya, karena laut darah ini sangat mistis dan dapat mengumpulkan esensi darah dan jiwa 10.000 iblis, apakah tidak ada orang yang berusaha mengungkap rahasianya selama ini? Di sana ada. Kali ini, nada kera tua itu tegas. Namun, jawabannya kontras. Namun, mereka seharusnya binasa di dalam. Jantung Suzimo berdetak kencang. Kali ini, kera tua itu berbicara sebelum Suzimo sempat bertanya, aku mendengar bahwa pernah ada iblis besar yang menjelajah ke kedalaman laut darah tetapi gagal untuk keluar hidup-hidup juga. Set, mulut Suzimo menganga sedikit karena terkejut. Bahkan iblis besar telah binasa. Setan-setan besar setara dengan sosok-sosok perkasa badan bersama dari ras manusia. Mereka bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi hanya dengan mengangkat telapak tangan mereka dan hampir tak tertandingi ahli dari daratan Tianhuang. Namun, bahkan para ahli itu dilahap tanpa jejak oleh laut darah ini di hadapan mereka. Rasa dingin menjalari tulang punggung Suzimo dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kera tua itu tersenyum lembut. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Mengingat kekuatanmu, tidak mungkin kamu bisa sampai ke dasar laut darah. Tidak ada yang akan terjadi selama Anda berkultivasi secara normal di dalamnya. Petik 2. Selanjutnya, selama bertahun-tahun, tidak ada yang menimpa semua orang yang berkultivasi di laut darah. Suzimo mengangguk. Kera tua itu mengalihkan pandangannya ke arah lembah Silver Moon dan iblis puncak kambing melayang dan sedikit mengernyit. Tuan mereka telah pergi. Bahkan iblis-iblis dari wilayah yang menuju ke laut darah untuk budidaya hilang. Dalam keadaan normal, pembunuhan dan pertempuran dilarang di laut darah. Kera tua itu berkata dengan suara yang dalam, namun, laut darah dapat menghalangi penyelidikan kesadaran roh. Dengan kata lain, orang luar tidak akan tahu tentang apapun yang terjadi di dalam laut darah. Hati-hati, kera tua itu mengingatkan. Kilatan dingin melintas di mata Suzimo saat dia mengangguk. Itu gelap gulita di kedalaman hutan. Di dalam hutan, beberapa sosok muncul satu demi satu. Dengar, perjalanan budidaya laut darah ini adalah kesempatan terakhirmu untuk membalas dendam. Sebuah suara keras terdengar, ini adalah Blood Chongyaling Bat dan itu adalah senjata Dao Lord Dharmic. Itu hanya bisa diaktifkan jika kalian berlima menggabungkan kekuatanmu. Manik pembekuan darah. Haha, dengan harta ini, kita berlima akan mencuri sebagian besar esensi darah dan jiwa di laut darah. Serangkaian tawa terdengar. Cukup, suara keras dari sebelumnya berteriak dan melanjutkan, kalian bisa berpura-pura berkultivasi seperti biasa setelah memasuki laut darah. Dengan Blood Chongyaling Bat, setidaknya 80% energi di Blood Sea akan menyatu menuju kalian berlima. Petik 2. Meskipun dia adalah iblis-iblis tingkat rendah, dia tidak mudah untuk dihadapi. Kalian tidak boleh gegabah dan menunggu kesempatan yang tepat. Petik 2. Dipahami. Beberapa suara menjawab serempak. Suara dingin lainnya terdengar,
jika menyangkut perkelahian, kalian berlima tidak perlu ragu. Cukup gunakan keterampilan rahasia esens spirit Anda segera. Kamu harus membunuhnya di dalam laut darah. Dipahami. Mereka berlima setuju. Orang itu mencibir, setelah budidaya laut darah selesai dan iblis itu mati, kalian berlima bisa menutupinya dengan alasan biasa. Bahkan jika keratua itu curiga, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, suara logam bergema dari samping. Hitung aku. Hahaha. Dengan bantuan Confusion Mist Swamp, iblis ini pasti sudah mati. Pada saat yang sama, di depan faksi Vermilion Cloud Valley. Overlord of Vermilion Cloud Valley menggosok dagunya dan menyipitkan matanya. Dia melihat dua iblis-iblis di depannya yang akan menuju perjalanan budidaya laut darah dalam keheningan. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas dalam-dalam dan mengirim transmisi suara, seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Kalian berdua, dengarkan. Jika ada yang berubah atau jika terjadi perkelahian di dalam laut darah, jangan berpihak pada pihak manapun. Jauhi hal-hal dan pastikan Anda bertahan hidup. Petik 2. Dipahami. Dua iblis-iblis dari Vermilion Cloud Valley membungkuk dalam-dalam saat mereka merespons. Tatapan Vermilion Cloud Valley's Overlord berkedip saat dia melihat ke arah Ape Chatter Ridge dengan sikap yang tampak biasa saja, bergumam, mungkinkah bentuk sejati iblis itu benar-benar. Bab 857, Penyerapan. 3 hari berlalu dalam waktu singkat. Suzimo dan 9 iblis-iblis lainnya tiba satu demi satu dan berdiri diam di samping laut darah. Memang ada aliran energi yang sangat murni yang terpancar dari laut darah. Mereka merah, lengket dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Membunuh atau berkelahi dilarang di laut darah. Tuan Lembah Silvermoon berkata dengan keras tanpa emosi, ada batas untuk energi yang dikumpulkan di dalam laut darah 1000 tahun. Berapa banyak 10 dari Anda dapat menyerap akan tergantung pada kemampuan individu Anda. Masuk dan kultivasi. Saat dia selesai, iblis-iblis telah melompat ke udara dan melompat ke laut darah dengan tidak sabar. Iblis-iblis terjun ke laut darah dan menghilang dengan percikan. Tuan muda dari puncak kambing melayang melirik Suzimo dengan curiga dan menyeringai dingin. Dalam sekejap, dia menghilang di dalam laut darah juga. Gedebuk, gedebuk. Dalam sekejap mata, 10 dari mereka menghilang ke laut darah. Laut darah tampak seperti dunianya sendiri dari dunia luar. Bahkan kesadaran roh seorang tuan tidak dapat menembus penghalang laut darah. Oleh karena itu, tidak ada orang di luar yang tahu apa yang akan terjadi di dalam laut darah, mereka hanya bisa menebak. The Overlord of Levitating Goat Peak dan Silvermoon Valley bertukar pandang dan mengangguk. Mereka benar-benar siap kali ini dan semuanya akan mengikuti rencana mereka sepenuhnya. Saat dia memasuki laut darah, Suzimo merasakan lingkaran energi yang sangat murni di sekelilingnya, sangat kaya. Dia diam-diam senang. Setelah pertarungan perjalanan ini, dia sudah merasakan peluang untuk terobosan. Dengan suplemen energi yang kaya ini, dia pasti akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan di dalam laut darah. Meskipun seseorang tidak dapat menggunakan kesadaran roh mereka untuk menyelidiki laut darah, tidak ada masalah dengan penyelidikan kesadaran roh setelah memasuki laut darah. Suzimo melepaskan kesadaran rohnya dan melihat 9 iblis-iblis lainnya tak lama kemudian. Di antara mereka, 2 iblis-iblis dari Vermilion Cloud Valley berdiri bersama. Dia dan iblis-iblis Gunung Api Emas menempati area mereka sendiri. Namun, 6 iblis-iblis dari Lembah Silvermoon, Puncak Kambing Melayang, Pulau Seribu Ular dan Rawa Kabut Kebingungan dikelompokkan bersama dan menduduki pusat laut darah. Suzimo menyipitkan matanya dan tatapannya berkedip ketika dia melihat aliansi 6. Tujuannya untuk perjalanan itu adalah terobosan dalam bidang kultivasinya. Jika 6 dari mereka tidak memberinya masalah, dia tidak akan memprovokasi mereka dengan sengaja. Namun, jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Niat membunuh melintas sejenak di mata Suzimo. Astaga! Suzimo mengedarkan kidarahnya dan menyerap energi dari laut darah secara terus-menerus. Satu demi satu, aliran energi melonjak ke tubuhnya dan melaju melalui pembuluh darah dan anggota tubuhnya, memasuki setiap serat di dalam tubuhnya. Aliran energi melonjak ke dalam kesadarannya dan menyatu bersama dengan roh yin berambut merah dan roh esensi berambut hitam. Sisik tumbuh di tubuh roh yin berambut merah dan dia meraung ke udara di dalam kesadaran, melepaskan kekuatan hisap yang luar biasa. Mata roh esensi berambut hitam itu memancarkan kilat ungu dan dia juga menyerap energi di sekitarnya secara terus-menerus, sepertinya ada bahasa Sanskerta yang dinyanyikan di sampingnya. The Chaos Green Lotus berputar perlahan dan 4 lapis dari 36 kelopak mekar, memancarkan aliran ki kacau yang berkabut. Energi tak terbatas yang melonjak ke dalam kesadaran diserap oleh 2 roh esensi dan teratai hijau penciptaan. Dengan lotus hijau penciptaan dan 2 roh esensi, pusaran muncul di atas kepala Suzimo dan mulai berputar terus-menerus. Jika seseorang memfokuskan pandangan mereka, mereka akan dapat mengetahui bahwa bahkan ada kekuatan signifikan yang terpancar dari pergelangan tangan Suzimo yang juga menyerap energi laut darah.
Setan iblis dari Gunung Api Emas dan Lembah Awan Vermilion mengungkapkan tatapan iri. Ada batas energi di dalam laut darah. Siapapun yang bisa menyerap lebih banyak akan mendapat manfaat lebih banyak. Tuan muda dari puncak kambing melayang, pria berjubah perak dan 4 lainnya yang berada di tengah memiliki ekspresi dingin yang membunuh ketika mereka menyaksikan ini. Mereka berenam saling bertukar pandang dan mengangguk. Dengan hati-hati, pria berjubah perak itu mengambil manik berwarna darah dari tas penyimpanannya yang seukuran wajah manusia. Itu adalah senjata Dao Lord Dharmic, Blood Chongyaling Bat. Saat Blood Chongyaling Bat dikeluarkan, energi di dalam Blood Sea melonjak ke arahnya seolah-olah mereka ditarik oleh kekuatan hisap yang sangat besar. 6 iblis-iblis sangat senang. Ini adalah jenis reaksi yang disebabkan oleh Blood Chongyaling Bat bahkan sebelum mereka memperbaikinya. Jika mereka berenam memperbaikinya bersama, bukankah energi di laut darah akan menjadi milik mereka sepenuhnya? Tanpa ragu, gelabela dari 6 iblis-iblis bersinar dan kesadaran roh memasuki manik pembekuan darah satu demi satu. Berdengung, 4 pola dharma berwarna darah bersinar di Blood Chongyaling Bat. Itu adalah senjata Dao Lord Dharmic tingkat tertinggi. Suara mendesing. Satu demi satu, aliran energi berkumpul menuju Blood Chongyaling Bat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum memancar ke tubuh 6 iblis-iblis dengan cara yang bergemuruh. Lihatlah kekuatan penyerapan yang kuat itu. Sangat kuat sehingga pusaran telah terbentuk. Petik 2. Di dataran datar, iblis-iblis menunjuk ke pusaran yang muncul di permukaan laut darah dan berseru. Lihat ke sana. Tatapan iblis bergeser, pusaran yang lebih besar terbentuk di tengah laut darah. Tuan Lembah Silvermoon dan Puncak Kambing melayang tersenyum lembut dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Apa yang telah kalian lakukan? Tuan dari Gunung Api Emas tidak bisa menerimanya dan berdiri, bertanya dengan keras, bagaimana mungkin beberapa dari mereka bisa membuat kegemparan yang begitu hebat? Aku tidak punya petunjuk. Itu normal bagi junior ini untuk memiliki beberapa es di lengan baju mereka, jawab Tuan Lembah Silvermoon dengan acuh tak acuh. The Overlord of Golden Flames Mountain memiliki tatapan marah. Apa yang tersisa untuk iblis-iblis lain di laut darah untuk bekerja melawan metode penyerapan yang kurang ajar itu? Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Saya sudah bilang, itu terserah kemampuan mereka sendiri. The Overlord of Levitating Goat Peak mencibir, ada batas energi di dalam Blood Sea. Jika anak sapi Golden Flames Mountain Anda memiliki apa yang diperlukan, ia dapat membuat kegemparan yang sama besarnya juga. Petik 2. Tuan dari Gunung Api Emas menggertakkan giginya karena marah tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Di dalam laut darah, Su Zimo mengerutkan kening ketika dia merasakan aktivitas di sisi lain. Secara alami, dia dapat mengatakan bahwa 6 iblis-iblis sedang menyempurnakan senjata Dharma dan itu adalah senjata Dao Lord Dharmic pada saat itu. Bahkan energi di sekitarnya ditarik dengan paksa oleh pusaran kuat yang diciptakan oleh senjata Dao Lord Dharmic dari 6 iblis-iblis. Mereka benar-benar boros bahkan meminjam senjata Dao Lord Dharmic untuk ini. Su Zimo bergumam pada dirinya sendiri secara internal. Tuan muda dari Puncak Kambing melayang memelototi Su Zimo dengan tatapan mengejek. Dia berkata, Mo, jika kamu ingin berkultivasi, kamu bisa datang dan memohon kepada kami. Jika Anda cukup tulus, kami dapat mempertimbangkan kemungkinan tersebut dan bahkan mungkin menyetujuinya. Hahaha. 5 lainnya tertawa terbahak-bahak. Tatapan Su Zimo dingin. Saat ini, dia berada di puncak tahap tengah dan berada di ambang terobosan. Tidak mungkin dia bisa melakukan itu jika Tuan muda dari Puncak Kambing melayang dan 5 lainnya melanjutkan dengan metode penyerapan mereka. Tidak mungkin teratai hijau penciptaannya bisa naik ke kelas 5 juga. Karena kalian memilih untuk tidak bermoral, jangan salahkan aku. Mata Su Zimo menyala dengan urat darah dengan cara yang menyeramkan. Menyerap, Su Zimo mengedarkan sutra Vien pemurnian darah dan meraung ke udara. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam dan menarik energi laut darah tanpa henti. Sutra Iblis Penyempurnaan Darah adalah teknik iblis menakutkan yang ditargetkan pada garis keturunan. Meskipun Sutra Vien Pemurnian Darah adalah senjata Dao Lord Dharmic, itu tidak sekuat Sutra Vien Pemurnian Darah. Seketika, pusaran yang lebih besar dan lebih menakutkan muncul di sekitar Su Zimo, menelan seluruh laut darah.